Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Sukabumi Raya melakukan aksi unjuk rasa jilid 2 di depan Balai Kota Sukabumi. 2 orang nelayan ditemukan meninggal dunia di pantai Tegal Bulut, Kabupaten Sukabumi. Perahu yang ditumpangi korban tersapu gelombang besar. Pelatihan dan pembentukan relawan bencana diikuti 80 peserta dari desa, serta 4 peserta dari Pondok Pesantren As-Salam yang dibuka langsung oleh Bupati Sukabumi Asep. Sampurasun. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Sukabumi kembali hadir menemani ruang informasi Anda. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menyajikan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Anissa Nurul Fitriani, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Sukabumi Raya melakukan aksi unjuk rasa jilid 2 di depan Balai Kota Sukabumi. Dalam orasinya, mahasiswa mempertanyakan beberapa kebijakan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan wakilnya Bobi Maulana yang dianggap mahasiswa melanggar aturan. Unjuk rasa yang digelar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Sukabumi Raya di depan Balai Kota Sukabumi sempat terjadi saling dorong dengan kepolisian yang berjaga. Aksi mahasiswa ini mempertanyakan beberapa kebijakan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan wakilnya Bobi Maulana yang dianggap melanggar aturan. Salah satu yang disoroti mahasiswa, pembentukan tim komunikasi percepatan pembangunan yang menurutnya tim ini dibentuk tanpa dasar hukum sektoral, tanpa seleksi terbuka dan diisi oleh figur non-ASN yang dekat dengan kekuasaan. Mahasiswa meminta wali kota untuk bertemu dan berdialog. Namun sayangnya mahasiswa hanya diterima oleh asisten 3 Setda Kota Sukabumi, Hasan Ashari. Merasa kecewa, mahasiswa pun berusaha masuk ke gedung Balai Kota. Namun upaya ini gagal karena ditahan oleh aparat kepolisian dan Satpol PP Kota Sukabumi. Tak sampai di situ, para mahasiswa pun menyegel dan menggembok pagar Balai Kota sebagai tanda kekecewaan. Kawan-kawan semuanya, hari ini kita sudah gembok gedung ini. Yang kami lakukan ini sebagai bentuk kekecewaan kami kepada pemerintah Kota Sukabumi, yaitu wali kota dan wakilnya serta seluruhnya. Kami kekecewaan kepada wali kota, kami bentuk sebagai simbol penggembokan ataupun penyegelan, itu sebagai simbol kami. Kami geram melihat kebijakan yang dibuat oleh wali kota itu tidak sesuai dengan apa yang dia katakannya. Karena jelas ketika dia setelah dilantik, dia akan bersih-bersih korupsi. Dia tidak akan jual beli jabatan. Nyatanya apa hari ini? Buktinya jelas. Usai berunjuk rasa di Balai Kota, mahasiswa dari GMNI ini bergeser ke gedung DPRD Kota Sukabumi di Jalan Juanda untuk melakukan aksinya yang diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi. Andrius Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Sepasang suami istri yang sudah tua rentan di Kecamatan Sukawening, Garut, Jawa Barat, tinggal di gubuk yang sudah tidak layak huni sejak 20 tahun terakhir. Ironisnya, pengajuan untuk permohonan bantuan sudah 8 kali diajukan namun tak membuahkan hasil. Seperti inilah kondisi rumah pasangan suami istri di Desa Mekarluyu, Kecamatan Sukawening, Garut, Jawa Barat, yang sudah tidak layak huni dan hampir roboh. Bila hujan turun, rumah yang ditempati Hasan bersama istrinya Enai selalu bocor. Rumahnya pun dibiarkan begitu saja sebab tak ada biaya untuk memperbaiki rumah. Jangankan untuk memperbaiki rumah, untuk kebutuhan sehari-hari pun hanya mengandalkan kerja mencari rumput dengan penghasilan rata-rata Rp15.000 setiap hari. Ironisnya, beragam upaya pun pernah dilakukan dengan berkali-kali mengajukan bantuan ke pihak pemerintah desa setempat, namun tak membuahkan hasil. Pemilik rumah Hasan mengatakan, sudah 20 tahun lamanya rumahnya rusak,
Bahkan sudah 8 kali ia mengajukan bantuan ke pemerintah desa namun tak pernah berhasil. Di rumah seperti ini sudah berapa lama? Udah 20 tahun. Selama ini belum pernah dapat bantuan? Belum. Saya usul nggak ditanggapi sama desa. Untuk program Rutilahu Iya. nggak ditanggapi? Nggak. Berapa Pak. kali mengajukan? Udah 8 kali, Pak. Pak, memang kondisi rumah seperti apa, Pak, yang Bapak rasakan tuh? Bocor atau gimana, Pak? Bocor. Terus selain bocor apa lagi, Pak? Bocor, terus ininya suka sering jatuh. Bocor. Kalau misalnya musim hujan Bapak ngungsi atau gimana, Pak? Enggak, di sini aja, enggak ngungsi. Kondisi ini pun menggugah empati dari elemen masyarakat yang tergabung dalam masyarakat peduli negeri yang mencoba menggalang donasi untuk membantu memperbaiki rumah dan kehidupan Hasan dan istrinya. Pengurus MPN Didit Gorda mengatakan, pihaknya merasa terpanggil dengan kondisi kehidupan salah satu warga, di mana dana yang terhimpun merupakan bantuan dari seluruh anggota. Iuran anggota atau gimana, Pak? Betul. Jadi swadaya ataupun sumbangsi dari warga MPN terhimpun 9 juta lebih. Memang ini kegiatan rutin atau gimana, Pak? Atau baru pertama kali seperti ini? Kegiatan ini sejak COVID. Komunitas yang peduli terhadap dampak COVID. Nah, setelah COVID selesai, kita berlanjut. Karena ini kegiatan kemanusiaan, ya kita harus terus. Masyarakat peduli negeri berharap dengan adanya bantuan, kehidupan Hasan dan istrinya dapat berubah. Ridwan Mustofa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, 2 orang nelayan ditemukan meninggal dunia di pantai Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi. Perahu yang ditumpangi korban tersapu gelombang besar. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Isi khazanah wawasan Anda untuk awali hari lebih optimis dan penuh energi. Ketua Umum Partai Golkar buka suara soal isu reshuffle. Bahlil yakin seluruh menteri Golkar aman di kabinet. Serap berita dan informasi terpilih. Diterjang ombak saat bersandar di dermaga PLTU, sebuah takbot terbalik di Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih bekerja menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pantau aktivitas dan efektivitas kerja mereka. Kawal terus pelaksanaan program-programnya. Ikuti Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di Dibahas, lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat. Kebakaran menghanguskan 4 kios di Jelas. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. Dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih serta dengan Dalam Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sukabumi bersama saya Anissa Nurul Fitriani.
Saudara, 2 orang nelayan ditemukan meninggal dunia di pantai Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi. Perahu yang ditumpangi korban tersapu gelombang besar. Korban ditemukan oleh warga dan tim SAR. Korban pertama ditemukan tidak jauh dari lokasi terbaliknya perahu, sementara korban kedua ditemukan dengan jarak 9 km dari lokasi kejadian. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang terjadi di pesisir pantai selatan Kabupaten Sukabumi menewaskan 2 orang nelayan asal Sukabumi yang hendak melaut. Perahu yang mereka tumpangi terbalik dihantam gelombang tinggi. Kejadian berawal saat Ijang dan Saipul akan berangkat mencari ikan dari pantai Tegal Bulet. Tak lama berlayar, keduanya terhempas ombak. Ijang ditemukan meninggal dunia tak jauh dari lokasi perahu. Sementara Saipul hilang 1 hari dalam proses pencarian tim SAR. Berangkat hampir bareng-bareng, cuman lebih dulu saya, mereka di belakang saya. Entah kenapa mereka itu kembali lagi menepi ke tujuan ke darat gitu ya? Tujuan mungkin balik lagi ke darat, nggak tahu apa. Tiba-tiba pas mau nyandar ke darat itu gelombangnya tinggi, ternyata terbalik itu perahunya. Dihantam ombak gitu? Dihantam ombak besar. Tak lama kemudian, keesokan harinya Saipul berhasil ditemukan tim SAR dalam keadaan meninggal dunia dengan jarak 9 km dari lokasi kejadian. Saipul ditemukan tergeletak di pinggir pantai, lalu dievakuasi oleh tim SAR gabungan yang dipimpin oleh Basarnas. Kedua korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Sementara perahu mereka yang terbalik dievakuasi oleh nelayan dari laut ke pesisir pantai. Kemudian di tanggal 17 hari Selasa, perahu korban terhempas oleh ombak di pantai muara pantai Tegal Bulet sehingga menyebabkan korban dinyatakan hilang. Dan hari ini, hari Rabu, tanggal 18, alhamdulillah tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dengan jarak kurang lebih 9 km. Lebih tepatnya korban ditemukan di pantai Pasir Besi, Karangbolong. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Viral kekerasan dalam rumah tangga dialami perempuan muda terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tak hanya mendapatkan tindakan kekerasan, korban pun disekap oleh pelaku yang merupakan suaminya sendiri. Seperti inilah video viral salah seorang perempuan berinisial DA, warga Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang memperlihatkan kondisi fisiknya usai mendapatkan kekerasan dari suaminya. Korban berinisial DA mengaku menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga selama berbulan-bulan yang diduga dilakukan oleh suaminya sendiri berinisial E. Dalam kondisi tertekan, korban mengalami kekerasan fisik hingga menderita lebam di wajah dan sekujur tubuh. Korban mengatakan dikurung selama hampir 8 bulan di bawah ancaman agar tidak membuka aib kekerasan yang dialaminya kepada pihak manapun. Beruntung akhirnya korban berhasil melarikan diri dan kini sudah berada di bawah perlindungan keluarga di Desa Sukaraja, Kecamatan Banyuresmi. Dan kasus ini pun telah dilaporkan ke Kepolisian Garut. Kemarin saya bertahan selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan lah kurang lebih. Karena saya sayang sama suami saya, tapi suami saya tidak ada mempertimbangkan rasa sayang saya. Jadi saya akan minta keadilan kepada pihak kepolisian untuk menindak sesuai undang-undang yang berlaku. Sementara itu, untuk menjamin hak-hak hukumnya, korban langsung didampingi kuasa hukum. Tim kuasa hukum mengatakan pihaknya akan terus mendampingi kasus ini hingga tuntas. Kita melihatnya berdasarkan informasi dari yang bersangkutan terjadi penganiayaan seperti itu, serta melihat fakta fakta lebam-lebam, sekujur tubuh, mungkin itu sudah bisa memenuhi unsur
menjadi dasar buat kita melangkah terkait pelaporan ini gitu kan. Dalam kasus ini pasal yang digunakan ialah 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Ridwan Mustofa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, pelatihan dan pembentukan relawan bencana diikuti 80 peserta dari desa serta 4 peserta dari Pondok Pesantren As-Salam yang dibuka langsung oleh Bupati Sukabumi Asep Jabar. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi Dibahas, di lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat. Kebakaran menghanguskan 4 kios di Jelas. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. Dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarikan. Dalam Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam live di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Isi hazanah wawasan Anda untuk awali hari lebih optimis dan penuh energi. Ketua Umum Partai Golkar buka suara soal isu reshuffle. Bahlil yakin seluruh menteri Golkar aman di kabinet. Serap berita dan informasi terpilih. Diterjang ombak saat bersandar di dermaga PLTU, sebuah takbot terbalik di Kompas Pagi setiap hari pukul 4:30 pagi live di Kompas TV. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih bekerja menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pantau aktivitas dan efektivitas kerja mereka. Kawal terus pelaksanaan program-programnya. Ikuti Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sukabumi bersama saya Anissa Nurul Fitriani. Saudara, mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sukabumi atau UMI membagikan 400 kantong jenis sayuran di depan kampus UMI di Jalan R. Syamsuddin SH Kota Sukabumi. Pembagian sayuran ini disambut baik warga yang melintas. Sebanyak 400 kantong jenis sayuran dibagikan mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sukabumi di Jalan R. Syamsuddin SH Kota Sukabumi. Pembagian berbagai jenis sayuran bertemakan Bula Beli Bela Petani ini menyasar kepada warga yang melintas di Jalan R. Syamsuddin, baik warga yang mengendarai roda 2 atau roda 4 termasuk warga pejalan kaki. Jenis-jenis sayuran hortikultura yang dibagikan seperti wortel, kol, kangkung, cecim, dan daun bawang. Salah seorang warga merasa senang dengan bagi-bagi sayuran yang dilakukan mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Menurutnya, aksi ini sangat membantu dirinya untuk memasak sayuran di rumah. Iya, baru pertama kali dikasih aku. Oh gitu. Isinya apa aja tuh, Bu? Oh, banyak tuh. Ada wortel, ada bawang, ada ini. Cecim. Buat masak ini, Pak.
Sementara itu, selain pembagian sayuran, mahasiswa juga memberikan poster agribisnis dan benih sayuran yang bertujuan untuk ditanam kembali oleh masyarakat. Untuk di hari ini kita memberikan kepada masyarakat Sukabumi, terkhususnya kota, kita memberikan tetap di hortikultura yang isinya ada cacim, kangkung, wortel, dan juga daun bawang. Dan untuk isinya itu kita memberikan ada poster agribisnis dan juga ada benih untuk nantinya masyarakat bisa menanam di rumahnya masing-masing. Mungkin seperti itu. Bagi-bagi sayuran tahun ini sudah dilakukan keempat kalinya. Sebelumnya di Lapang Merdeka, Jalan Veteran dan Gedung Juang 45 dan juga di halaman kampus UMI. Andrus Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Izzaul Haq mengisi orasi ilmiah di sidang terbuka Senat Akademik dalam rangka upacara Milad Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang ke-22. Dalam kesempatannya, Wamendikdasmen menyampaikan UMI mengalami kemajuan dan juga unggul. Sidang terbuka Senat Akademik dalam rangka upacara Milad Universitas Muhammadiyah Sukabumi UMI yang ke-22. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Wamendikdasmen Fajar Izzaul Haq mengisi orasi ilmiah. Kampus yang berkemajuan yakni kampus yang mampu memberikan dampak bagi masyarakat lokal dan juga kemanusiaan universal. Wamendikdasmen menyampaikan bahwa kampus-kampus terlebih yang di bawah naungan Muhammadiyah harus lebih memaknai sekaligus mengamalkan spirit Islam transformatif ala Muslim Abdurrahman maupun Islam profetiknya Kunto Wijoyo serta menjadi garda terdepan dalam menggelorakan risalah Islam berkemajuan Muhammadiyah. Selain itu, Wamen Fajar menilai bahwa UMI tidak hanya mengalami kemajuan dan unggul secara institusi, melainkan juga mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Yang disampaikan tadi, kita mendengar laporan dari Ketua LLD Jawa Barat. Alhamdulillah ini UMI sudah mencapai banyak kemajuan ya, dari sisi prodi unggulnya, dari capaian risetnya, penelitiannya, dan ini juga akan menjadi daya dorong agar UMI nanti ke depan bisa lebih cepat mencapai status unggul secara institusi. Dan kita berterima kasih atas kehadiran Pak Dirjen ini juga dan teman-teman dari LLDT dukungan agar universitas yang ada di wilayah Jawa Barat seperti di Sukabumi bisa berkembang maksimal dan bisa mencapai tujuan kampus yang berdampak bagi masyarakat. Wamen juga turut menyoroti perkembangan di mana kampus dihadapkan pada tantangan di tengah semaraknya kecerdasan buatan. Tantangan itu terkait dengan cara atau metode belajar dan mengajar. Andrus Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Pelatihan dan pembentukan relawan bencana diikuti 80 peserta dari desa serta 4 peserta dari Pondok Pesantren As-Salam. Pelatihan dibuka langsung oleh Bupati Sukabumi Asep Japar. Kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas para relawan dalam menghadapi bencana di wilayah Kabupaten Sukabumi. Upaya pencegahan dan mitigasi bencana terus dilakukan oleh berbagai pihak. Kegiatan pelatihan relawan ini dibuka langsung oleh Bupati Sukabumi Asep Japar yang digelar di Pondok Pesantren Modern As-Salam Putri, Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi. Pelatihan tersebut merupakan hasil kerjasama BKAD Kiara Gadung dengan Koramil 2203 Warung Kiara, dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan relawan dalam menghadapi potensi bencana alam yang mungkin terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi. Pelatihan yang diikuti 80 peserta dari desa yang ada di Kecamatan Warung Kiara dan Bantar Gadung, serta 4 peserta dari Pondok Pesantren As-Salam. Bupati Sukabumi Asep Japar menyampaikan apresiasi yang tinggi dengan adanya kegiatan pelatihan dan pembentukan relawan bencana ini. Hal ini dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam mengurangi risiko bencana serta mengoptimalkan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Bupati juga menyerahkan alat kerja berupa 12 chainsaw dan juga 38 headlamp kepada Koordinator Kepala Desa Kecamatan Warung Kiara dan Bantar Gadung. Telah melaksanakan kegiatan pembentukan relawan bencana ya.
di dua kecamatan Bantargadung dan Kecamatan Warungkiara. Dan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dalam rangka mengantisipasi ketika terjadinya bencana. Sementara itu dan Ramil Warungkiara Kapten Infanteri Agus Rahman, pelatihan ini merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam meningkatkan profesionalisme relawan, serta menjadikan garda terdepan dalam menghadapi bencana. Nantinya para relawan ini dapat lebih siap dan sigap dalam menghadapi situasi darurat baik bencana alam maupun non-alam. Dari kesediaan relawan ataupun petugas yang menangani kebencanaan ini kita kurang. Sehingga kita dibutuhkan dibentuknya relawan ini agar bisa membantu penanganan bencana sebelum, selama, dan sesudah. Kemudian kita juga membentuk ini dibarengi dengan memberikan perlengkapan alat kerja untuk memudahkan pekerjaan agar kita tidak ada ketergantungan dari penanggulangan dari tingkat kabupaten. Bupati meyakini peningkatan kapasitas relawan merupakan bagian strategi penanggulangan bencana dan harus terus ditingkatkan baik dari antisipasi, peringatan dini maupun mitigasi. Andrus Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Sukabumi dan selamat beraktivitas kembali. Saya Anissa Nurul Fitriani bersama kerabat redaksi yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Isi hazanah wawasan Anda untuk awali hari lebih optimis dan penuh energi. Ketua Umum Partai Golkar buka suara soal isu reshuffle. Bahlil yakin seluruh menteri Golkar aman di kabinet. Serap berita dan informasi terpilih. Diterjang ombak saat bersandar di dermaga PLTU, sebuah takbot terbalik di Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih bekerja menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pantau aktivitas dan efektivitas kerja mereka. Kawal terus pelaksanaan program-programnya. Ikuti Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi Dibahas, di lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat. Kebakaran menghanguskan 4 kios. Jelas. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. Dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarikan. Dalam Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah
dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Buat sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV.